wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam acara yang insya Allah nanti bersama Ustaz Ari kita akan belajar atau sharing bukan nanti ada sebelumnya puji dan syukur kita lupa selalu pada Allah SWT. Dan selama kesempatan selalu kita untuk acara pada ini akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama berjalan diri dan nanti ada itu mengenai bersama. Jadi bapak itu jadi bapak-bapak kalau ada waktu boleh sampai kata selesai. Dan kita sampai itu adalah selesai. Yang saya rasa cukup. Ya, saya perkenalkan dulu. Jadi yang mengisi kajian ini Ustaz Ari, ya, bukan dari Ustaz Ari Wahyu Jatmiko. Beliau ini bikin sekaligus pembina pondok pesantren Asyifa Yogyakarta. Mungkin nanti akan langsung dipanggil oleh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi. Saya rasa cukup, mungkin nanti ada yang untuk selanjutnya saya waktu dan tempat saya akan bertanya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah,
alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini Allah izinkan kami bisa hadir bersilaturahim di tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mushola al-zikr, artinya pengingat. Semoga dengan adanya mushola ini mengingatkan kepada kita semuanya akan janji-janji Allah tentang kiamat, tentang orang-orang yang dijamin masuk surganya jika mereka mengingat kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang telah Allah limpahkan taufik hidayahnya, yang telah menggerakkan kalbu rekan-rekan, bapak-bapak, mas-mas bisa hadir melangkahkan kakinya di tempat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ada beberapa sumber, ada beberapa cara teman-teman mungkin hadir di sini. Ada yang habis selesai tugas, ada juga yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, ada juga yang kemarin lewati dari grup ya, not dari grup, bahwasanya akan diadakan ruqyah syar'iyah secara dadakan. Dan banyak juga tadi Masya Allah respon dari teman-teman, bapak-bapak yang mungkin tidak asing lagi tentang masalah ruqyah syar'iyah. Atau ada beberapa teman-teman yang sudah berdoa setiap sepertiga malamnya, mungkin sudah curhat sama Allah, berbagai cara mendatangi para medis, mendatangi dokter, tetapi alhasilnya adalah nihil. Dan disitulah kelemahan manusia akan permintaan pertolongan kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada manusia yang sempurna, manusia yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan waktu, tenaga, keikhlasan, mental demi umatnya, demi kita semuanya. Semoga doa tercurahkan kepada istri-istri beliau, putra-putri beliau, keturunannya, para sahabat, tabi'in, dan semoga doa itu tercurahkan kepada kita yang hari di sini. Untuk pertama kali kami mengisi di sini di Mushola Az-Zikra, yang mungkin sebelumnya kami pernah beberapa kali mengisi secara dadakan pula di tempat kediaman Mas Dodi di pojokan, apa, corner, icon corner. Dari situlah teman-teman para games-gamesnya berkonsiliasi, membentuk secara diculik, ya. Mungkin tiba-tiba langsung diajak ke sini misalnya. Dari situ yang namanya ruqyah syar'iyah, mendengarkan saja sudah apa yang namanya kekhawatiran yang luar biasa. Sebagai momok yang menakutkan, momok yang tidak lepas dari yang namanya sihir, jin,
dan berbagai macam santet, ya tenun, apalagi di sini di Tanah sama gitu santet. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati, Bapak dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sekali kepada pihak takmir Mushola Az-Zikra yang telah mempersilahkan kami hadir bertatap muka dengan rekan-rekan yang mungkin kami tidak mengerti satu sama lain, alamat rumahnya juga tidak tahu kompleks-kompleksnya, tetapi atas izin Allah Ta'ala dipertemukan dalam satu visi, yaitu membangkitkan sunnahnya. Banyak sekali dari masyarakat kita ketika mendengar tetangganya yang kesurupan, terus penyakit yang nggak terdeteksi kalangan medis, terus kejanggalan dalam rumah, pertengkaran yang luar biasa dalam rumah tangga, yang tidak memiliki keturunan, atau bermacam-macam penyakit, yang dihubungi pertama kali adalah orang-orang pintar, orang-orang yang dianggap masyarakat itu memiliki karismatik, bahkan belum mendatangi orang pintar itu sudah sembuh duluan via WA. Pak, ini ada permasalahan, langsung ada foto enggak? Misalkan. Ya, nanti kita akan bahas sebenarnya sebelum ru'yah mandiri adalah ciri-ciri ru'yah syar'iyah dan ru'yah syirkiyah. Karena banyak di kalangan masyarakat ini semua ru'yah yang sama, padahal berbeda. Insya Allah pada kesempatan yang terbatas ini, izinkan kami untuk sharing kepada bapak-bapak, kepada mas-mas yang mungkin pengalamannya lebih banyak, para asatidz di sini, tokoh masyarakat di Global Living. Perkenankan kami untuk bertukar pikiran. Nanti kami juga meminta bapak-bapak dan mas-mas untuk saling sharing dua arah supaya adanya komunikasi. Apalagi kalau membahas tentang kitab atau ilmu, mungkin setengah jam masih kuat, 1 jam sudah mulai tangannya di belakang, 2 jam sudah bersender, 3 jam kok sepi, gitu kan? Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kata-kata ru'yah apa yang langsung tersirat di benak bapak-bapak sama mas-mas ini? Kata-kata ru'yah, monggo. Setan dalam diri, kesurupan, jin, apalagi mungkin ini, mengusir setan, mengeluarkan dari jasad. Yang pemuda-pemudanya nih, apa nih? Mendengar kata ru'yah, ya betul sekali ya. Jadi rekan-rekan sekalian, banyak di kalangan masyarakat kata-kata ru'yah itu momok yang mengerikan. Pokoknya yang berhubungan dengan ghaib itu ru'yah. Dan apapun tadi rekan-rekan menyampaikan itu semuanya benar. Semuanya benar mengenai santet, mengeluarkan jin dari tubuh, terus mengusir, terus tenun, terus apa lagi? Kesurupan. Ya. Tetapi rekan-rekan sekalian, bahwasanya ru'yah itu bukan hanya untuk mengenai masalah-masalah sihir, tetapi mengobati penyakit hati. Betul sekali, mengobati penyakit hati, yang dimana penyakit hati ini berdampak kepada jasad atau disebut psikosomatis.
penyakit yang bersumber dari kolbu yang berdampak kepada jasad. Nanti kita akan bahas ada beberapa kategori. Yang pertama tentang sakit itu sendiri. Kita akan sharing sama teman-teman bagaimana cara menyembuhkan sakit itu dengan Al-Quran. Banyak yang mereka tidak yakin akan pertolongan Al-Quran. Mereka bingung cara menggunakan Al-Quran. Mereka cara mengimplementasikannya bagaimana? Apakah hanya orang-orang tertentu saja atau kita bisa? Nanti kita akan membuktikan bahwasanya bapak-bapak yang di sinilah, mas-mas yang di sini akan praktik, akan minimal dalam satu keluarga satu dokter, satu keluarga satu peruqyah. Artinya ketika mengalami sakit, yang pertama kali pertolongan pertama adalah ruqyah untuk mendeteksi apakah ini gangguan medis atau non medis. Karena ada gangguan-gangguan sihir yang mengenai jasad, yang dimana itu bisa kedeteksi oleh kalangan medis. Tetapi ketika dioperasi tetap ada sakitnya di situ. Padahal sudah diangkat permasalahan tumornya, kansernya, tetapi sakitnya di situ. Nanti kita akan lebih bahas lagi ciri-ciri penyakit yang disebabkan oleh sihir itu sendiri. Yang kedua, poin kedua adalah kita lebih mengenal yang namanya jin, sihir, dan al-ain. Poin yang ketiga adalah bagaimana cara kerja Al-Quran itu dalam menyembuhkan. Poin yang keempat adalah tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita yang kotor. Karena mustahil jiwa kita yang kotor ini ketika dimasuki oleh sesuatu yang berkah, ini akan bertolak belakang. Ya, yang berikutnya adalah terapi ruqyah syar'iyah. Yang keenam, ruqyah mandiri. Nanti kita bahas. Yang ketujuh adalah berhijrah. Sebelum kita mulai, ada yang mungkin teman-teman tanyakan terlebih dahulu. Nanti kita kumpulkan, nanti kita akan jawab di materi. Monggo dari bapak-bapak, ketika dia mau ditanyakan, udah usah malu-malu, nanti pas lagi selesai baru, ini kok ibu cukup kesurupan ya. Ulang-ulang, yang ikut kajian siapa, yang kesurupan siapa? Menangani orang yang kemasukan itu kan sudah dibacain, ada di Al-Quran semua yang kita tindak lanjuti sekarang ini. Masya Allah, apa yang nanti kita tindak lanjuti? Pertanyaan kedua, tidak apa-apa. Dan alhamdulillah kami diberikan kesempatan hari ini nih. Hari ini, dan biasanya kita mengisi kajian sekitar 3 hari 2 malam. Nah, tapi dengan adanya keterbatasan inilah kami mungkin mengambil yang penting-penting saja. Insya Allah kalau misalnya ada kesempatan lain di Musul Azikro membutuhkan untuk pendalaman kita, pendalaman tentang materi tentang ruqyah syariah, insya Allah kami bantu. Insya Allah kami bantu. Makanya kami mengambil yang terpenting buat teman-teman, bapak-bapak, mungkin ini yang urgent, yang bermanfaat apa saja ini, misalkan contoh. Jadi ditanyakan lagi ya, kalau yang teman-teman satu case ini sudah berulang kali di ruqyah. Ini Mas Andri. Baik, kalau belum ada pertanyaan yang berikutnya, kita akan membahas pertama yaitu tentang sakit itu sendiri. Kita akan menguliti dulu tentang sakit. Apa yang dinamakan sakit? Sakit mungkin secara medis adalah
berkurangnya indera penciuman, indera pendengaran, indera penglihatan, ya indera perasa, semuanya dalam kondisi yang ngedrop, dalam kondisi yang sakit, yang tidak senormalnya, sebiasanya. Itu yang dinamakan kata sakit. Merupakan beban, penderitaan, malapetaka, atau mungkin kemurkaan Allah. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Sadd 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqana as-samaa'a wal ardha wa ma bainahuma batila. Dzalika qawlul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Dan kami telah menciptakan dan kami tidak menciptakan langit dan bumi apa yang di antara keduanya tanpa hikmah. Artinya Allah berikan sebuah sakit itu, mungkin kalau bahasa ngetrennya ngeprank, ya kan? Allah itu memberikan ujian kepada hambanya tidak serta-merta iseng seperti itu, tetapi ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu. Yang demikian itu adalah anggapan orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk dalam neraka. Mereka akan berpikiran negatif tentang sakit itu sendiri. Ya, berpikiran negatif tentang apa yang selama ini dia hidup sia-sia. Hidup untuk sakit. Mungkin ada sebagian kecil dari kita sakit, aku diciptakan kok sakit terus-menerus. Nggak ada sembuhnya. Ya, atau mungkin sakitnya sudah selesai, musibah yang lain melanda, hutang piutang, pertikaian dalam rumah tangga, atau mungkin antara orang tua dengan anaknya, dan itu nggak berkunjung selesai. Ya, nah padahal kata Allah ada hikmahnya di balik itu. Apa saja hikmahnya? Orang diberikan sakit atau musibah. Yang pertama adalah menghapus dosa-dosa hambanya. Yang mungkin ini dengan sholat, dengan zakat, puasa belum tentu dihapuskan dosanya, belum selesai, masih ada sisa-sisa. Maka Allah berikan suatu musibah atau sakit sebagai pelebur dosa. Sebagaimana kata Rasulullah, la ba'sa, tahurun, insya Allah. Ini kita bacakan ketika kita menjenguk orang sakit. Mungkin kita lupa bahwasanya ketika menjenguk itu yang pertama kali adalah membawa oleh-oleh. Terus menjenguknya ngobrol-ngobrol lama, padahal orang yang lagi sakit membutuhkan istirahat. Nah, poin terpenting adalah ketika kita menjenguk adalah doa. Karena doa adalah senjatanya orang beriman, orang muslim, gitu. Maka la ba'sa, tahur insyaallah. Salah satu doa, salah satu motivasi kepada pasien, kepada orang yang sakit, tidak mengapa. Semoga sakitmu ini meleburkan dosa-dosamu masa silam. Seperti insyaallah. Ya, yang berikutnya hikmah sakit apa? Yaitu memposisikan hamba tersebut untuk naik ke level selanjutnya dalam surga. Ditingkatkan, dinaikkan derajatnya di antara manusia-manusia yang lain. Yang berikutnya apa? Hikmah sakit. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Enggak. Salah satu bentuk kasih sayangnya Allah kepada umatnya, hambanya. Ya. Ketika dikasih sakit, seorang hamba ini akan lebih dekat kepada Allah, akan lebih interaksinya lebih dekat, berzikrullah, beristighfar, meminta ampunan, dan itu komunikasi seorang hamba terhadap Sang Pencipta, Sang Khalik.
Karena apa? Sebagian besar umat manusia ketika diberikan kesehatan, kekayaan, mereka lupa. Mereka lupa. Tapi kalau udah dikasih musibah, langsung ingat seperti itu. Yang berikutnya apa? Hikmah sakit, mengingatnya kematian. Dengan mengingat kematian itu, seorang hamba lebih gigih dalam beribadah. Lebih gigih dalam beribadah. Berbeda dengan ketika kita sehat. Kita lupa cara pola sehat. Makanan semua dimakan. Mungkin kita lebih memilih makanan-makanan yang mahal di atas 500.000 karena alergi. Kalau misalkan makan di bawah 100.000 itu gatal-gatal tenggorokan. Seperti itu. Seperti itu. Ada juga ya yang tadi sebagai pelebur dosa di dalam Quran surat Asy-Syura 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Segala musibah apa yang kita alami saat ini merupakan kelalaian, dosa, kesalahan kita di masa silam. Sebagai pengingat, mungkin kita terlalu jauh dari Allah, terlalu lalai dari Allah, seperti itu. Yang berikutnya, sakit adalah membawa keselamatan dari api neraka. Contohnya adalah penyakit demam. Maka jangan remehkan penyakit demam. Jangan mengumpat tentang penyakit demam. Jangan mengeluh ketika kita kena penyakit demam. Jangan mengeluh ketika istri kita, anak kita kena demam, langsung dibawa ke rumah sakit, ya kan? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Dan dalam hadis riwayat Muslim, janganlah kamu mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah akan menghapus dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Seperti itu. Ya, jadi ketika penyakit demam melanda, maka ruqyah. Insya Allah, bismillah, ketika Allah mengizinkan, maka dengan ruqyah itulah Allah angkat penyakitnya atas keriduannya. Atas keriduannya. Dan obat dari semua sakit itu adalah yang pertama beristighfar kepada Allah, meminta ampunan, meminta maghfirahnya, ampunan dari Allah Ta'ala, bertaubatan nasuha, sehingga ketika maghfirahnya turun, maka rahmat Allah akan turun pula. Tetapi ketika kita masih berbuat maksiat, kita masih tidak mau meninggalkan sesuatu yang haram, maka bagaimana Allah akan mengangkat penyakit itu, sedangkan penyakit itu atau musibah itu sebagai atas apa yang dilakukannya. Seperti itu, ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Al-Quran itu menyembuhkan, ya. Sebelum kita memperhatikan bagaimana cara kerjanya Al-Quran dalam menyembuhkan suatu penyakit, maka kita perlu ilmu diagnosa. Mungkin teman-teman ada yang dokter, para medis, ya. Ketika pertama kali ada pasien, maka dokter akan menanyakan dengan diagnosanya. Gak mungkin tiba-tiba, dok, aku sakit. Bisa bacakan, dok? Aku sakit apa? Nggak bisa. Tapi dokter itu akan meminta keterangan-keterangan. Apa yang dirasakan, terus berapa lama, terakhir makan apa. Sama di dalam ruqyah syariah. Ketika ada orang yang datang, mungkin karena bapak-bapak ini, mas-mas ini sudah mengikuti pelatihan ruqyah. Nah, mungkin yang kemarin hari ini belum sempat ikut, langsung bertanya, aku sakit, gimana caranya?
Nah, jangan sampai ketika ada yang bahas itu, kita tanya balik, aku bingung, kemarin aku ngapain, lupa lu. Ya, yang dapat adalah nonton misalkan makanan nonton yang masuk saya contoh. Jadi kita akan mendiagnosa ini penyakit medis atau penyakit non medis. Ini sumbernya karena jin atau sihir atau al-ain. Nah, kita akan membahas ciri-ciri ya, ciri-ciri penyakit jasad. Penyakit jasad itu kalau dalam bahasa Arabnya adalah ad-daun. Ya. Obatnya adalah dawat. Obatnya penyakit jasad ini kita bisa cari di permukaan bumi. Karena kita manusia diciptakan dari unsur tanah. Maka obatnya juga dari unsur tanah semuanya, dari permukaan bumi. Kita bisa cari, mungkin bisa dengan herbal atau dengan obat-obat kimia gitu. Tetapi tidak serta-merta kita langsung meminum obat, kecuali kalau ada yang mereferensikan. Misalkan kita sakit yang baru kenal, misalkan penyakit CX ini, langsung kita ke apotek beli ini. Kok bisa milih? Iya, feeling. Nah, misalkan kan nggak mungkin. Yang ada adalah overdosis atau tambah parah penyakitnya. Karena nggak ketemu antara penyakit jasad dan obat ini nggak ketemu. Maka artinya ketika penyakit dan obat nggak ketemu, yang terjadi adalah tidak sembuh atau bahkan semakin meningkatnya sebuah penyakit. Maka melalui yang namanya tabib, dokter, para medis, apoteker, terus mantri, jadi mantri, gitu. Nah, penyakit jasad ini ciri-cirinya adalah nyata, terdeteksi oleh kalangan medis, terlihat. Contohnya adalah perut, jantung, tulang, syaraf, otot, organ, kulit, dan lain-lain. Ya, jadi penyakit jasad ini adalah penyakit yang kelihatan, gitu ya. Obatnya adalah yang ada di muka bumi. Terus adanya obat, gitu. Sedangkan yang kedua adalah penyakit rohani. Penyakit rohani ini adalah, kalau dalam bahasa Arabnya adalah penyakit qulub, ya, penyakit qalbu. Nah, penyakit qalbu ini ya namanya adalah marid. Penyakit qalbu, penyakit hati dinamakan marid. Ya, dinamakan marid. Sedangkan obatnya adalah syifa. Obat penyakit rohani adalah syifa. Syifa di sini bermacam-macam. Yang pertama adalah zikir, zikrullah, mengingat Allah. Terkadang kita ada hati yang bimbang, kok gak tenang-tenang ya? Coba mengingat Allah. Yang kedua adalah salat. Yang ketiga adalah apa? Puasa. Okay. Obatnya ini yang nggak kelihatan juga adalah pertolongan dari langit. Yang keempat, zikir pagi petang. Yang kelima, apa? Adalah Al-Quran. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Isra 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran menjadi asy-syifa, menjadi obat bagi orang-orang mukmin. Jadi ada syaratnya rekan-rekan sekalian. Al-Quran bisa bekerja untuk orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang tidak beriman, asal iseng-iseng aja, aku percaya Allah, aku nggak percaya Al-Quran.
maka tidak akan bisa bekerja. Kalau bekerja pun mungkin hanya sebatas selain pandang, oke? Selain pandang. Nah, yang ketiga adalah penyakit psikosomatis. Tadi kita sudah singgung dari awal, adalah penyakit yang bersumber dari rohani kita, tapi berdampak kepada fisik. Contohnya jantung, lambung, vertigo, skizofren, bipolar, lupus, insomnia, dan lain-lain. Dari bapak-bapak ada yang merasakan penyakit lambung? Banyak ya, ada ya. Nah, ketika penyakit psikosomatis ini yang sumbernya dari rohani, maka bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Cancer bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Tumor bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Kami ada beberapa testimon yang beliau berkali-kali ruqyah, dan bukan hanya 1 hari, 2 hari, berbulan-bulan, atas izin Allah Ta'ala, Allah angkatkan penyakit itu. Penyakit kista. Ada beberapa teman kami yang sekarang beliau menjadi peruqyah juga di kota Yogyakarta, dan disitulah beliau merasakan kedahsyatan Al-Quran. Beliau meninggalkan yang namanya operasi. Beliau lebih diutamakan untuk terapi Al-Baqarah. Dibaca full Al-Baqarah seperti itu. Dan bukan hanya 1 hari saja, tapi berulang-ulang. Itu untuk penyakit psikosomatis. Nah, yang berikutnya, tahap berikutnya, ketika kita tadi sudah mendiagnosa, oh si bapak ini punya penyakit rohani, berarti obatnya adalah Al-Quran. Oh, bapak ini punya penyakit jasad, obatnya adalah bisa pergi ke dokter, bisa pakai herbal, gitu. Jadi itu penanganan utama. Kita harus memilah dulu ini penyakit apa ini. Kalau penyakit patah tulang berarti penyakit jasad, dibawanya ke rumah sakit. Kalau penyakit stres, gila, Al-Quran betul. Tetapi kebanyakan dari kita dibawa malah ke RS, rumah sakit jiwa. Maka padahal sumber penyakitnya adalah kolbu, tidak akan bisa disembuhkan dengan obat. Hanya saja menurunkan frekuensi dari syaraf-syaraf itu sendiri. Maka dengan Al-Quranlah ini yang menjadikan sebuah obat dari Allah Ta'ala, dari yang menciptakan penyakit itu. Yang berikutnya, ketika sudah mendiagnosa, oh ternyata penyakit rohani, coba kita bacakan simulasi Al-Quran yang kita hafal saja, misalkan minimal 15 sampai setengah jam kita bacakan sama si pasien. Nah, ketika kita bacakan terjadi reaksi-reaksi yang negatif, maka ini ada sangkut pautnya gangguan dari kalangan jin atau mungkin sihir, seperti itu. Ada pula ketika penyakit jasad, kita bacakan Al-Quran, ada bagian yang sakit di bagian yang sakit pula. Jadi ada yang merasakan gemeter atau tertusuk seperti paku di bagian mungkin di kakinya. Nah, maka ini diagnosa awal adalah dia terkena penyakit sihir yang mengenai kakinya, mengenai jasadnya. Jadi itu pendeteksian awal, pertolongan pertama pada penyakit tetangga, istri atau anak. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Yang berikutnya adalah ketika kita sudah mulai membacakan, oh ternyata si bapak ini ada reaksi dengan Al-Quran, maka lanjutkanlah dengan terapi Al-Quran. Bukannya dihentikan langsung, yaudah ke dokter aja. Nah, padahal udah ketemu obatnya. Cuma banyak yang takut.
Ketika dibacakan ada yang bereaksi, wah ini nggak cocok dengan Al-Quran ini. Nah terus dengan apa? Padahal Al-Quran itu adalah kalamullah, kalimat Allah yang agung, kalimat Allah yang agung, mukjizat yang diberikan kepada baginda Rasulullah SAW, yang dimana mukjizat itu masih digunakan kepada umat-umat yang terakhir. Sedangkan mukjizat yang lain sudah tidak bisa digunakan. Kita nggak bisa menggunakan kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Terus apalagi tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Al-Quran itu kita pegang, setiap orang punya, mau di handphone segala macam punya pegangan. Nah tinggal kita gunakanlah yang Allah berikan, obat dari langit kita gunakan. Kalau yang kita meminta dengan doa adalah meminta obat dari langit untuk diturunkan, tetapi yang diturunkan langsung adalah Al-Quran itu sendiri. Maka gunakanlah obat-obat yang jelas-jelas ini adalah obat ghaib, obat dari langit. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Yang berikutnya kita berikan ilmu ruqyah mandiri. Gunanya untuk apa? Supaya mereka tidak tergantung kepada ruqyah. Ruqyah punya keluarga, ya kan? Tidak serta-merta yang diruqyah cuma aku aja, tapi beliau punya tugas yang lain. Mungkin satu korban minta ruqyah semua. Mungkin yang dimintai ruqyah Mas Dodi misalnya, ya kan? Doble, gumoh, seperti itu kan, satu persatu. Maka dari itu di kesempatan ini nanti kita akan membahas tentang ruqyah mandiri, pembekalan yang digunakan setiap saat oleh siapapun dan berefek kepada siapapun pula. Seperti itu. Yang terakhir, ketika kita sudah diruqyah, ruqyah mandiri, tetapi belum sembuh-sembuh dari sakit, maka tahap terakhir adalah berhijrah. Kita benar-benar meninggalkan sesuatu yang nyaman, meninggalkan sesuatu yang berdosa, meninggalkan sesuatu yang selama ini kita mungkin pikir, ini dosa kecil kok, tetapi itu ternyata dosa besar. Dosa yang sudah dilazimkan itu adalah riba. Dosa besar yang dilazimkan seperti itu. Padahal ketika kita beriba, maka Allah dan Rasul menantang peperangan. Terus kita mau berlindung sama siapa? Seperti itu. Itu untuk konsep kita. Yang berikutnya adalah dengan adanya kita konsep yang berikutnya, konsep tazkiyah an-nafs, membersihkan hati kita yang kotor. Bagaimana parfum bisa bekerja kepada tubuh kita? Apakah sama perlakuannya? Seseorang yang belum mandi satu ahad, habis kerja muli, keringat banyak, ya kan? Terus bajunya juga sama, sampai dari yang putih hingga menguning, dari yang hitam jadi abu-abu, dari yang masih rapi jadi buluan, bahkan sampai mengelupas benang-benangnya. Habis itu dikasih parfum, kira-kira baunya gimana? Bunera karuan, baunya enggak karu-karuan. Caranya adalah dengan kita mandi terlebih dahulu, membersihkan kotoran-kotoran kita, ganti dengan baju yang bersih, ya, atau yang baru, mengganti lembaran-lembaran yang lama. Maka ketika itu sudah terpenuhi, parfum digunakan dan bekerja.
itulah yang selama ini kesalahan yang teman-teman pasien datang, teman-teman yang membutuhkan ruqyah itu, mereka hanya menginginkan penyakit jasadnya hilang, tetapi penyakit rohaninya nggak mau hilang. Dia hanya memikirkan, aduh tanganku ini kudisem, atau tanganku ini kena tumor, tetapi dia nggak memperhatikan penyakit kalbunya. Dia selalu hasad terhadap tetangganya, nggak suka tetangganya punya mobil, tetangganya punya sepeda, dia beli sepeda ikutan. Tetangganya beli motor, dia cari utangan untuk beli motor. Tetangganya beli mobil, dia ikut-ikutan jual sawah untuk beli mobil. Tetangganya punya rumah tingkat, ya dia gali kuburan. Persaingan, ya. Terus suka memfitnah, suka dendam, marah, sitik-sitik, nesu, sumbu pendek. Kalau di Jakarta mungkin senggol bacok, misalkan gitu kan. Nggak terkontrol, emosional nggak stabil. Nah ini perlu adanya direnov dulu. Ketika marah, ambil air wudhu, beristighfar, astagfirullah. Karena itu pintu syaitan. Bagaimana orang marah? Apakah orang marah itu dengan suara yang lembut? Aku marah loh. Kan gitu. Tetapi aku marah loh. Ketika orang sama-sama marah, mereka saling keras-kerasan suaranya. Dia pakai mulut, satunya pakai topak, ya, lebih keras. Satunya pakai salam dangdut, kurang gede-gede mana ya kan? Gitu. Karena apa? Ketika orang marah itu, hati satu sama lain saling menjauh. Coba ketika marah, misalkan suami istri, suaminya lagi marah, langsung dipeluk sama istrinya. Suaminya lagi marah, gontok-gontokan, mungkin di kantor salah hitung misalkan, di kantor mungkin dimarahin oleh bosnya, pulang ke rumah, istrinya sudah, sini mas, duduk dulu, mau apa, dipeluk, gitu kan? Atau lagi mungkin berantem, beda persepsi. Yang satunya coba merangkul, maafin aku, gimana rasanya? Suaranya semakin mengeras atau datar melemah? Datar melemah. Ketika ada yang marah, maka dekatilah. Kalau orang dekat itu nggak mungkin teriak-teriak, tetapi bisik-bisik. Itu rekan-rekan sekalian. Jadi perlu yang kita garis bawahi adalah hati kita disiapkan untuk jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang dimana Al-Quran bisa menempel. Al-Quran itu tidak akan menempel kepada jiwa-jiwa yang kasar, jiwa-jiwa yang pendendam, jiwa-jiwa yang pemarah. Al-Quran tidak akan masuk. Ketika coba dia marah, kamu itu kurang kerjaan, saya baca ini kurang. Tetapi cobalah ketika marah, ambil air wudhu, beristighfar, terus kita bacakan, coba didengarkan Al-Quran, maka ini akan bekerja maksimal. Tetapi kalau kita masih marah-marah, mikir utang misalkan, nah nanti pas lagi yang masalah ini insya Allah, maka teman-teman senyapkan dulu permasalahan di keluarga, di kantor, ya, atau tetangga, disenyapkan dulu. Tapi jangan dihilangkan kesadarannya. Ini bukan hipnoterapi. Ya. Jadi teman-teman nanti berfokus, bermuhasabah apa yang dulu kita lakukan, sehingga ini menyebabkan teguran dari Allah Ta'ala. Dari sini bapak-bapak ibu, bapak-bapak sama mas-mas ada yang ditanyakan? Ada ya? Kita lanjut dulu. Kita lebih mengenal tentang siapa itu jin, siapa itu syaitan, dan siapa itu iblis.
Mungkin ada yang bisa menjawab. Apakah ketiga nama ini sama atau berbeda? Berbeda. Siapa itu setan? Siapa itu jin? Terus gendruwo, kuntilanak, oke gombel itu termasuk mana? Setan atau jin? Setan atau jin? Coba lagi kita mau ke kamar mandi, ke toilet, tiba-tiba mak cebunduk, apa yang kita ucapkan? Jin apa setan? Ada yang setan, ada yang jin. Yang benar adalah jin. Yang benar adalah jin. Jin adalah makhluk. Manusia makhluk, tumbuhan makhluk. Sedangkan syaitan sebagian besar mengisyaratkan adalah sifat yang buruk, yang membangkang. Syaitan ini ada yang berasal dari kalangan manusia dan ada juga syaitan dari kalangan jin. Seperti itu, yang membangkang, yang menjauhkan dari ketaatan. Apa dasarnya? Di dalam Quran Surat Ar-Rahman 14-15 yang menyatakan bahwa jin itu adalah makhluk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana minal salsalin kalfakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Ya. Jin ini memiliki kesamaan dengan manusia, memiliki akal dan nafsu. Dan berikutnya, jin mendapatkan beban perintah dan syariat sebagaimana dalam Quran Surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada Allah. Dan sedangkan iblis itu merupakan salah satu bangsa jin yang membangkang, yang tidak mau sujud tunduk terhadap penciptanya Allah, yaitu Bani Adam, manusia. Jadi iblis itu adalah salah satu dari bangsa jin yang membangkang, yang tidak mau taat kepada Allah tentang penciptaannya itu ada. Nah, syaitan adalah sifat dari jenis manusia dan dari bangsa jin. Apa dalilnya? Quran Surat Al-An'am 112. Kita bacakan. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jika Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka adakan. Jadi nanti pas lagi ketemu sama Mak Cibunduk itu, sepakat ya, adalah jin. Ya. Ketika jin itu menampakkan, maka jin itu bisa dibunuh, bisa dipegang, bisa dijewer, dijambak, itu bisa. Kalau menurut saya dibuktikan. Dibuktikan saja. Ya. Apakah bisa?
Apakah jin itu bisa menampakkan kepada manusia? Bisa. Bisa. Quran surat Al-A'raf 27. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaian yang memperlihatkan kepada keduanya aurat. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikut yang melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan orang-orang yang melihat bangsa jin, ya, ada dua kemungkinan. Antara anarkisme dari bangsa jin itu sendiri, atau yang kedua, orang tersebut memiliki gangguan. Memiliki gangguan. Kalau kita bilang misalkan indigo. Indigo itu penyakit, bukan kelebihan. Kalau kelebihan jin, gitu ya. Sedangkan di dalam manusia itu hanya satu jin, yaitu namanya qalin. Itu fitrahnya yang diberikan kepada manusia untuk apa? Membisikkan keburukan-keburukan, kemalasan-kemalasan dalam beribadah. Ya, misalkan contoh tentang perceraian, tentang sholat. Udah kamu capek, habis kerja kan tadi, habis ikuti kajian ru'yah syariah kan, gak sholat, nanti aja, tunggu 5 menit aja, bablas, ya kan, teman-teman udah azan lagi, duhur, ya kan, gitu, ya. Apakah jin bisa menjelma menjadi manusia? Bisa. Dalilnya apa? Nabi Allah menanyakan kejadian yang dialami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Ya Rasulullah, yang kata Abu Hurairah, dia mengadukan bahwa dia dalam kondisi butuh. Jadi Abu Hurairah menangkap seseorang yang mencuri malnya, mencuri persediaan barang makanan, persediaan makanan. Setiap kali tangkap pertama dan kedua, orang itu menjawab dengan yang sama, mengadukan bahwasanya dia dalam keadaan kondisi yang butuh dan juga punya keluarga. Oleh karena itu, dengan rasa kasihan sang orang tersebut dilepaskan. Sampai pada akhirnya Rasulullah bersabda, sungguh dia dusta kepadamu, dia akan datang lagi. Ya. Nah, yang ketiga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu benar-benar bertekad menghadap kepada Rasulullah. Dibawa dia kepada Rasulullah SAW karena dikuasai rasa takut. Ternyata kemudian orang itu yang ditangkap itu malah mengajari kepada Abu Hurairah sebuah zikir yang bila dibacakan saat beranjak tidur, maka Allah Ta'ala akan mengirimkan penjaga dari syaitan dan tidak akan sanggup mendekatinya sampai pagi hari. Zikir itu adalah ayat kursi atau Al-Baqarah 255. Nah, ini kita mulai coba nanti malam nanti sebelum tidur membaca ayat kursi atau Al-Baqarah 255 sebagai penjagaan. Jadi, ini istilahnya penjagaan yang dasar, ya, penjagaan yang dasar. Terus tanggapannya Rasul bagaimana? Lalu Nabi pun menanggapi, adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia berdusta. Artinya jin yang mungkin berkomunikasi dengan kita atau mungkin kesurupan masuk ke dalam tubuh seseorang dan dia berkata apapun, maka jangan hiraukan, jangan ditanggapi. Gitu. Aku itu nenek moyangmu, atau aku itu simbah ini, aku ini sudah ribuan tahun, aku ini disihir, aku ini ditugaskan untuk menyakiti orang ini dari si fulana. Ini akan membuat hasad
antar satu sama lain kebencian seperti itu. Maka kata Rasul tadi, adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. Tahukah kamu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? Tidak ya Rasulullah. Nabi pun berkata, dia adalah syaitan. Jadi yang ditangkap itu adalah syaitan, dalam artian dari kalangan jin. Ya, syaitan dari kalangan jin. Adapun jin itu bisa menjelma menjadi hewan. Jin bisa menjelma jadi hewan. Dari hadis riwayat Muslim, sesungguhnya di Madinah itu ada sejumlah jin yang telah memeluk Islam. Siapa yang melihat ular di rumah kalian, maka izinkan dia selama 3 hari. Bila lebih dari itu, maka silahkan dibunuh, karena dia adalah syaitan. Artinya kalau ada ular, kita isyaratkan pergi. Hari kedua datang lagi, pergi. Maka di hari ketiga, ketika datang lagi, maka bunuhlah. Karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Hadis riwayat Muslim. Dia ada adab-adabnya, kalau ada ular itu ada adab-adabnya. Apakah jin bisa dibunuh atau mati? Maka di dalam Quran surat Ar-Rahman 26-28, semua yang ada di atas bumi akan binasa. Dan kekal wajah Rabbmu, zat pemilik keagungan dan kemuliaan karena itu. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang kalian dustakan. Dalil yang kedua, di surat Al-Kahf 50. Ingatlah ketika aku perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Mereka pun bersujud kecuali iblis, dan dia termasuk golongan jin dan ingkar kepada perintah Tuhannya. Dan untuk makhluk ini telah Allah berikan jaminan tidak akan mati sampai kiamat. Iblis itu tidak mati sampai kiamat. Sedangkan jin-jin yang lain tidak memiliki ketetapan dari Allah. Jadi Allah izinkan iblis itu sampai kiamat. Sedangkan jin-jin yang lain dipersilakan untuk bisa dihancurkan. Yang berikutnya adalah dalil sunnah yang menunjukkan jin bisa mati. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW dalam salah satu doanya, beliau melantunkan, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, zat yang tidak akan mati sementara jin dan manusia akan mati. Hadis riwayat Bukhari nomor 7383 dan hadis riwayat Muslim nomor 2717. Yang kedua, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah diperintahkan Nabi SAW untuk menghancurkan Uzza, pohon keramat yang disembah oleh musyrik jahiliyah. Setelah Khalid bin Walid menebang ketiga pohon yang dikeramati itu dan membantai setiap orang yang mencoba menghalanginya, beliau menghadap kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah pun bersabda, kembali, kamu belum melakukan apapun. Padahal tadi beliau menebang pohon dan membunuh orang-orang menghalanginya. Tetapi kata Rasulullah, kembali, kamu belum melakukan apapun. Lalu Khalid pun kembali, tiba-tiba banyak orang naik bukit. Mereka memanggil-manggil, wahai Uzza, wahai Uzza. Khalid pun mendatanginya. Ternyata ada wanita telanjang, rambutnya terjuntai, di atas kepalanya ada pasir. Khalid pun sikap menusuk pedang sampai dia mati. Setelah diceritakan kepada Nabi, beliau bersabda, itulah Uzza. Ya, hadis riwayat An-Nasa'i dalam Al-Kubra 11.547. Yang berikutnya, kisah seorang sahabat yang membunuh ular jadi-jadian yang ada di dalam rumahnya. Ya, yang tadi yang kita sebutkan, yang di dalam Madinah ada sebuah bangsa jin yang telah masuk Islam. Ketika ada ular yang menampakkan, beri peringatan selama 3 hari. Ketika itu menampakkan lagi, maka bunuhlah. Sesungguhnya itu adalah syaitan. Itu saja rekan-rekan sekalian untuk masalah
jin. Ini masih banyak sebenarnya, cuma karena waktu ini kita bagi-bagi. Ya. Lalu bagaimana kita membedakan antara ru'yah syar'iyah dengan ru'yah syirkiyah? Yang pertama, ru'yah syar'iyah adalah ru'yah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, dibacakan secara jelas, ya, terdengar, ya. Yang berikutnya adalah dengan sunnah-sunnah Nabi, doa-doa Nabi. Misalkan contoh, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa la yughadiru saqama. Atau a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, itu doa-doa yang disunahkan. Jelas. Yang berikutnya adalah biiznillah, atas izin Allah. Ru'yah ini tidak menyampaikan bahwasanya aku bisa meruqyah, aku bisa mengobati, aku bisa menyembuhkan. Tetapi Allah lah yang menyembuhkan. Ya. Tapi ketika si ruqyah itu mengaku-ngaku bisa menyembuhkan, maka tauhidnya itu adalah rusak, lemah. Ya. Yang berikutnya ruqyah syirkiyah adalah ruqyah yang dimana di dalamnya ada unsur kesyirikan. Contoh, dalam penggunaan terapinya, dia menggunakan Al-Quran, tetapi misalkan contoh dituliskan, dimasukkan ke dalam air, diminum, atau dituliskan, dipajang di dinding-dinding, atau dituliskan di telur, dipindahkan penyakitnya ke dalam telur, atau ada unsur hewan khusus untuk memindahkan penyakitnya dari si pasien kepada hewan, atau memanggil mediator, terus yang mengganggu itu pindah ke mediator, ngobrol-ngobrol, jin catcher, penangkap jin, itu tidak boleh, Dan berikutnya apa? Biasanya ditanyakan ibu kandungnya, ditanyakan benda-benda atau sesuatu yang melekat kepada si korban. Ya, ini namanya ruqyah syirkiyah. Yang berikutnya apa? Tidak ada unsur Al-Quran sama sekali. Jampi-jampi syaitan. Misalkan gitu. Tidak jelas yang dibaca apa. Nah, itu kan. Yang berikutnya apa? Biasanya dia bisa melihat yang gaib. Baru nutup pintu, silakan masuk. Oh, sakit ya? Oh, itu di tangan kanan ada genderuwo. Sebelah kiri itu ada gombel ngandul-ngandul. Ya, yang di kaki ada tuyul, itu yang nyeret-nyeret misalkan. Nah, itu namanya ruqyah syirkiyah. Ketika kita bertemu sama ustadz tersebut, maka yang ruqyah pertama kali adalah ustadznya. Ya betul. Ya. Ada juga yang ketika meruqyah tanpa bukan makhluknya, ya kan, disentuh-sentuh, ya kan. Nah, ini melanggar syariat. Ya, melanggar syariat. Sholatnya nggak pernah. Pakaian dinding, tebel, dhuwur, misalkan contoh. Ya, jadi pakaian tidak menjamin syariat. Oke. Yang berikutnya adalah tadi yang seperti disampaikan, bagaimana nih Al-Quran bisa bekerja. Ya, yang pertama adalah keniatan. Ketika keniatan ini kita lontarkan untuk ruqyah, maka Al-Quran bekerja untuk ruqyah. Tapi jangan sampai ketika bapak-bapak menjadi imam, pas lagi menjadi imam, baca ayatnya diniatkan untuk ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacakan ayatnya, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mana nih? Ya kan? Udah kesurupan semua. Berhati-hati. Makanya ini yang mempengaruhi. Ustaz,
Saya sering membaca Al-Quran, tetapi kok nggak ada reaksi. Karena dia niatannya adalah tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Coba rekan-rekan nanti di rumah, coba 15 menit sampai setengah jam minimal, rekan-rekan coba baca Al-Quran kepada sang istri. Diniatkan untuk meruqyah. Monggo, sampai besok pagi kami di sini. Coba nanti malam. Coba nanti malam. Ya, dicoba 15 sampai setengah jam. Niatan. Yang kedua keimanan. Yakin sama Allah, yakin sama Al-Quran. Ada kalanya ketika membaca seseorang itu, apa iya tuh? Bacaan ngomong dulu aja. Nah mungkin dari situ kita mulai belajar membaca Al-Quran baik dan benar. Gitu. Dicoba saja. Saya terbata-bata, tidak apa-apa. Diberi jin apa-apa. Ya, masa kita kalah sama jin? Jin lebih istiqomah, ya kan? Dibanding kita. Keikhlasan kita dalam meruqyah. Semata-mata kita serahkan sama Allah. Semata-mata karena ibadah karena Allah Ta'ala. Coba ketika kita membaca satu huruf, 10 kebaikan. Bagaimana yang mereka yang terbata-bata? Kata Allah lipat gandakan. Nah, ketika kita meruqyah ini, kita niatkan semua demi amal-amal yang kami bacakan setiap hurufnya ini menjadikan keberkahan buat kita. Dan keberkahan itu kita gantikan dengan sesuatu yang bisa menyembuhkan atas sisi kaum. Oke, jadi yang berikutnya adalah teknik-teknik dalam ruqyah. Teknik-tekniknya adalah nanti kita pertama membacakan dengan suara, nanti bisa dipraktekkan di depan. Oke, kita monggo dari bapak-bapak yang ingin berkenan nanti sebagai percobaan dulu. Oke, percobaan dulu nanti ke depan kita akan praktek. Poin yang pertama adalah dengan suara terlebih dahulu. Yang kedua teknik tiupan, meniup. Yang ketiga adalah teknik sentuhan, menyentuh bagian yang sakit. Yang keempat adalah teknik tekanan, tekan di bagian sakit. Yang berikutnya adalah teknik pukulan. Tapi pukulan terarah ya, pukulan yang dimana kita gunakan yang di bagian telapak tangan bawah ini. Okay. Kalau ini pedes, tepuk, pedes. Nah, gitu. Kita begini. Tapi jangan dengan amarah. Mumpung nih, aku kemarin dendam sama kamu ya. Kita belum dibayar-bayar. Oh, nah, gitu kan. Jangan, ya. Tapi dengan secukupnya saja. Cukupnya saja. Okay. Yang berikutnya adalah intonasi suara. Sangat mempengaruhi rekan-rekan sekalian. Misalkan sekarang rekan-rekan mendengar yang pertama dan yang kedua. Yang pertama ini adalah dengan suara yang lembut yang biasa digunakan dalam tilawah Al-Quran. Nanti yang kedua adalah kita bacakan dalam metode ruqyah. Misalkan yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Contoh. Yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada perbedaan? Lebih mengena. Kita kan niatnya mengusir mereka. Kita niatnya adalah musir. Kalau misalkan cek keluar ya, tapi silahkan loh, ya kan? Tapi beda dengan keluar kayak kamu. Nah, maka dia akan ada intonasi ini mempengaruhi dalam ruqyah. Ya, oke. Bahkan kemarin ada laporan dulu suaranya dari tempatnya Mas Jody sampai ke gerbang ya, sampai depan. Nah itu sampai dahsyatnya suara. Ada beberapa kasus itu kami pernah meruqyah, yang diruqyah itu satu keluarga. Mereka diam menikmati.
Tetapi tukang yang di depan yang lagi garap, lagi nukan, kerasukan, ya, kerasukan. Nah ini sangat pengaruh sekali dalam ruqyah, yaitu informasi. Yang berikutnya adalah untuk si pasien sendiri, dia siap menerima Al-Quran. Kalau dia lagi banyak masalah, dia belum siap, takut, masih punya ajimat, raja, terus kita bacakan, maka akan mental. Mungkin kalau bereaksi pun hanya sebatas getar aja. Tetapi kalau dia, oh ternyata aku pernah punya zimat, dihancurkan. Aku sudah mulai memberanikan diri untuk ruqyah. Aku sudah siap untuk ruqyah. Aku pasrahkan hatiku berhijrah total supaya Al-Quran bisa bekerja. Maka ini menjadi maksimal. Beda dengan mereka yang iseng-iseng. Nah iseng-iseng apa? Efeknya, ya pas lagi di ruqyah tidak terlalu gangguan, tetapi pas lagi pulang baru dirasa mimpi buruk lah segala macam. Gitu, okay? Jadi itu dalam penanganan ruqyah. Terus apa saja doa-doanya, ayat-ayat yang dibacakan. Nah, kita akan membahas tentang doa ruqyah standar. Okay. Ruqyah standar. Yang pertama adalah 3 kul, kalau orang Jawa bilang 3 kul. Yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Itu. Sekarang hafal semua nih, Bapak-bapak. Bacakan itu. Tidak usah cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad gitu. Tapi qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi tidak usah terburu-buru. Ya, tidak usah terburu-buru. Itu yang standar. Nah, untuk yang sunnahnya, maka kita ambil dalil sebagaimana Rasulullah SAW meruqyah salah seorang anak kecil, ya, yang anak kecil itu memiliki penyakit ayam. Riwayatnya dari Ibnu Majah dan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berada di sisi Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah seorang Arab Badui, ya, ini beda kasus lagi, dan berkata, wahai Nabi Allah, saya mempunyai seorang saudara laki-laki yang sedang sakit. Nabi bertanya, sakit apa? Dan dia menjawab, dia terkena penyakit gila, ayam. Nabi bersabda, bawa dia kemari. Kemudian dia dihadapkan kepada beliau, dan Nabi SAW memohon perlindungan untuknya dengan membaca yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah 1-4, yang ketiga Al-Baqarah 163, yang berikutnya Al-Baqarah 255, Al-Baqarah 284-286, Ali Imran 18, Al-A'raf 54, Al-Mu'minun 116, Surat Al-Jin 3, Surat As-Saffat 1-10, Surat Al-Hasr 22-24, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, rekan-rekan nanti bisa hafalkan, ya. Kalau bisa belum hafal juga tidak apa-apa, memegang Al-Quran tidak apa-apa. Cuma misalkan kalau dengan menghafal itu banyak berkahnya. Yang berikutnya, kalau kita ruqyah malam-malam, misalkan di tangga sebelah nih kesurupan, kita dipanggil, ya, dipanggil ke sana untuk ruqyah. Kita belum hafal bawa Al-Quran malam-malam. Tiba-tiba lagi ruqyah
hujan petir. Nah, qadarullah mati listrik. Pas lagi ngeruqyah dan pas lagi kumat-kumatnya kan. Wah, sini kan seneng ya. Gue mati listrik ya kan, gue mati listrik seneng ya kan. Nah kita sudah dapat bingung kan, baik buka es bingung, ya kan. Cari handphone, lowbat, ya kan. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi banyak manfaatnya, ya. Jadi banyak manfaatnya. Itu kita coba untuk praktik dalam terapi ruqyah. Meruqyah orang lain dulu, nanti ruqyah mandiri. Monggo, sinten yang mau berkenan? Depan. Jadi kita akan mempraktikkan ruqyah orang lain. Udah tahu semua. Monggo, kita persilakan di depan. Maju semua sini. Maju semua sini. Sini. Bapak menghadap ke sana ya, biar kelihatan. Agak mundur sedikit, biar kelihatan kita saja. Satu lama-lama. Saking semangatnya. Nah nanti ada sesi coba mulai orang lain dipraktekkan ya, gitu. Nah kita praktekkan yang tadi, ya. Kita praktekkan yang tadi. Misalnya bapak bisa ke belakang lagi biar kelihatan. Kalau kayaknya saya bisa ke belakang lagi. Nah, jadi pertama kali adalah kita mendiagnosa. Ya, kita tanyakan dulu namanya supaya ketika kesurupan kita nggak bingung, kok mau, gitu tadi. Dengan nama itu kita bisa membantu menyadarkannya. Maaf, bapak namanya siapa? Pak Asmoni ya. Punya keluhan apa bapak Pak Asmoni? Punya keluhan penyakit apa? Misalkan contoh saja. Contoh. Ya biar ngantuk lah. Oh, penyakit kantungan misalkan, penyakit kantungan, ya kan? Sudah lama bapak Asmoni? Lama ya, baru tadi pada Isya tadi nih. Gitu ya. Nah, itu kita ambil diagnosa dulu ini penyakit apa nih? Kalau penyakit ngantuk ada di ruang kolbu. Bosan nih, misalkan contoh kan kolbu nih. Ya, atau mungkin kalau jasad mungkin kecapean. Tapi kita bisa mendeteksinya dengan apa? Dengan minimal dibacakan Al-Qur'an 15 sampai setengah jam minimal ya. Nah, terus kita praktikkan dengan teknik-teknik dasar. Pertama kita bacakan melalui suara, yang berikutnya melalui tiupan, yang berikutnya sentuhan, tekanan, pukulan. Ya. Siap ya Pak Asmoni ya. Nah, ini juga contoh aja. Saya nggak kelihatan Pak. Ya. Kalau bisa kita di belakangnya. Kenapa? Kalau kita di depannya, dia ternyata punya masalah atau jin khodam, jin nasab, ya. Apalagi ini, yang dimana dia akan bisa menyerang kita kalau depan. Kalau belakang kan agak susah, nengok dulu, ya kan? Atau mungkin kita lebih gampang untuk mengunci. Ya. Yang berikutnya adalah kita pertama sebelah kanan dulu. Kita bacakan di telinga dekat, ya. Dekatnya di dekat telinga sebelah kanan. Kita akan bacakan Al-Fatihah dulu ya. Sengaja didengar dulu sambil bermuhasabah di masa-masa silam, meminta masalah Allah Ta'ala, terus meminta kepada Allah untuk disembuhkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
أجمعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itu teknik suara. Jadi ini diulang-ulang atau mungkin dibacakan ayat-ayat yang lain minimal 15 sampai setengah jam. Terus kita tanyakan, bagian Bapak responnya tadi Bapak yang dibacakan tenang, sedih, nangis, atau ada yang memberontak, atau ada yang gerak-gerak di bagian tubuh? Tenang, alhamdulillah. Berarti ini bekerja. Kalau seseorang dibacakan nggak tenang, biasa-biasa saja, berarti dia menyumbat. Berarti lebih parah. Bahwasanya orang yang beriman ciri-cirinya adalah ketika dibacakan Al-Quran, hatinya semakin bertambah keimanannya, ya. Ada chemistry, ada soul, ada sesuatu yang merangsang. Mungkin bisa nangis karena mengingat dosa-dosanya seperti itu. Ini bekerja berarti. Tapi kalau nggak bekerja, ada satu hijaban masturah, penutup yang sangat tebal seperti itu. Nah, kita lanjutkan 15 menit sampai setengah jam seperti itu kita lakukan dengan teknik tiupan. Oke. Kita bacakan lagi, misalkan bapaknya kerasa di bagian belikat misalkan. Kita bacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan Al-Baqarah ya 1-5. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tadi tiupkan seperti itu. Atau di bagian yang dia kerasa, ya. Habis itu 15 menit sampai setengah jam berbeda misalkan, atau nggak kerasa. Coba kita teknik yang sentuhan. Misalkan di bagian ulu hati langsung, misalkan contoh. Kalau nggak di bagian jantung, jantung kan pusat pompa darah, ya. Kita masukkan, masukin apa? Maaf. Kita bacakan contoh, misalkan Al-Baqarah 102 untuk sihir, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idhnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labitsa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Nah, itu tema
teknik sentuhan. Nah, kita dengan teknik tekanan. Nah, tekanannya bisa digunakan di bagian yang sakit atau di pembuluh darah besar. Atau kita coba sentuhkan di bagian bulu hatinya. Ya. Kita misalkan bacakan ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Seperti itu. Atau kita bisa teknik yang berikutnya adalah teknik pukulan, ya. Atau bisa usapan dulu, usapan atau pukulan. Kalau usapan misalkan dari tulang ekor menuju ke depan sampai kepala diarahkan ke mulut, seperti itu, usapan. Atau dengan teknik pukulan, sama prakteknya, ya, sama konsepnya. Nah, tinggal nanti kalau misalkan di bagian tubuhnya sakit nih, dipukul aja. Ada ditanyakan dari bapak-bapak? Kalau misalkan muntah gimana? Ya sediakan kresek. Kalau kurang kresek pakai ember, misalkan gitu ya. Dan nggak usah takut. Kalau misalkan dia kesurupan segala macam, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Yang terpenting ternyata kita meruqyah. Nah itu poinnya, ternyata kita meruqyah. Gitu. Matur suwun Bapak, terima kasih banyak. Ya. Nah, sekarang kita berlatih meruqyah mandiri. Nah, meruqyah mandiri sama sebenarnya dengan kita menggunakan ayat-ayat kalamullah. Ya. Ini kita bisa menggunakan misalkan contoh membuat air ruqyah ya untuk ruqyah mandiri. Yang pertama adalah kita buka tutupnya, ya, buka tutupnya. Kita ambil sedikit airnya biar pas kaki kita sembuh dan muncrat. Ya, dibuka permukaannya, ya, dan dekatkan di bibir kita, dekatkan di bibir kita. Posisinya kita adalah setelah berwudu, ya. Setelah berwudu, sholat sunnah wajib, terus sediakan air dalam gelas, terus kita niatan untuk membuat air ruqyah. Contoh misalkan, ya Allah ya Rabb, dengan menyebut nama-Mu yang Maha menyembuhkan, yang Maha bijaksana, ya Allah, jadikanlah air ini menjadi air ruqyah, air yang mengobati, yang menyembuhkan orang-orang yang meminumnya. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah setiap huruf-hurufnya ini menjadikan penawar racun, apapun rekan-rekan sekalian. Nah, ketika sudah diberikan maklumat kepada air ini, maka kita mulai bacakan Al-Fatihah, ya, mau 3 kali, sekali atau 7 kali tidak ada masalah. Terus ayat-ayat kita hafal. Contoh kita membaca Al-Fatihah 7 kali, terus membaca Al-Ikhlas, ayat kursi dulu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mungkin bagi teman-teman yang mau praktek silahkan ya, nanti buat di rumah ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka kita bisa tiupkan ke baik. Ya. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga sekarang ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Juga Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kan Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Coba rekan-rekan minum. Bismillah. Tangan kanan ya. Menggunakan tangan kanan. Nah, jika pas lagi minum rasa berubah jadi pahit atau terbakar, atau mungkin tiba-tiba sekitar 5 menit ada tremor di tubuh, panas dingin di tubuh, maka ini ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang ada gangguannya. Itu untuk mendeteksi aja. Nah, ketika mau bikin air ruqyah sama, misalkan untuk penjagaan rumah, maka bacakan seperti tadi. Tapi lebih afdolnya adalah Al-Baqarah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yaghfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari jika di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadisnya sahih. Rekan-rekan coba nanti ketika di rumah, di tubuh kita ada gangguan, di istri kita, di anak kita ada gangguan, maka cobalah untuk terapi Al-Baqarah. Ya, sama kayak tadi, baca Al-Fatihah, Al-Baqarah full. Ya, bisa satu kali duduk, bisa berulang-ulang duduk. Tapi coba dalam satu hari dihabiskan tuh 286 ayat. Ya minimal 2-3 jam lah. 2 jam atau 3 jam. Bisa ya, bisa dengan dicicil. Habis subuhan berapa lembar, habis duha, zuhur berapa. Yang penting dalam satu hari dihabiskan.
Ya habis itu coba diminumkan, terus diciprat-cipratkan. Maka jangan heran ketika nanti di rumah ada bau-bau misalkan gosong, tapi tanpa sumber. Hewan-hewan yang fasik, yang berbahaya itu terbunuh. Atau mungkin ada ular laban, ya, tetapi nggak bisa lewat. Atau mungkin kita bermimpi yang sesuatu yang terbakar. Maka itu beberapa efek-efeknya. Rekan-rekan tinggal lanjutkan saja. Insya Allah ini menjadi keberkahan buat teman-teman. Tidak butuh modal yang besar atau mencari sesuatu dengan kesulitan yang dibuat sendiri. Maka sesungguhnya Al-Quran itu begitu dekat. Allah itu begitu dekat terhadap hamba-hambanya yang meminta doa. Itu apalagi orang yang bersabar, sesungguhnya Allah begitu dekat dengan orang yang bersabar. Bahkan di dalam Al-Quran lebih dari 10 perkataan sabar itu diulang-ulang. Artinya ketika Allah mengulang-ulang dalam kalamullahnya, berarti ada sesuatu yang luar biasa manfaatnya. Nah, bagi teman-teman yang emosional, maka coba bersabar, ini mungkin lebih bermanfaat. Pahalanya itu dari kesabaran itu. Ini udah jam 10. Bagaimana moderator? Atau mungkin ini kan bisa dipraktekkan teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin ada reaksi-reaksi di dalam rumah, silahkan nanti menghubungi Mas Dodi. Atau Mas Arif, atau teman-teman yang bisa mempelajari itu. Ada yang ditanyakan? Mungkin dari Enggak nih. Jadi Mungkin dulu saya pernah diberikan makan dan sahabat Tuhan yang mintain air. Kerja selalu banyak orang yang susah. oh iya. Hanya melakukan kebutuhan PGD. Karena di rumah tak ada makan sana. Kata saya bilang, kalau saya dibacain kok masih gitu. Ada juga. Tuh, umpamanya kaki kanan kiri itu kan biasa ada. Nah, sudah lama ini yang saya kan dikasih soal waktu namanya dia kirimkan Fatihah. Nah, kedua cara yang kedua ini juga tadi ada Fatihah yang juga ketiga kali itu sampai 16 gitu. Cuma yang tadi saya pertanyakan, umpamanya masih ada gitu. Kita kan sebagainya gimana gitu. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam terapi ruqyah adalah yang pertama, keniatan dari ini kita ambil sisi dari ruqyah, misalkan contohnya ruqyah dulu. Kita keniatan, keyakinan penuh, dan kita tidak melalui jarak jauh, tapi kita mendatangi secara langsung karena banyak muzharatnya ketika kita jarak jauh. Contoh misalkan kita bacakan bereaksi nih misalkan, ini nggak ada penanganan, mungkin jin akan memutuskan komunikasi. Tetapi kalau kita berhadapan, itu lebih meminimalisir. Yang berikutnya adalah ketika dalam keseharian menjaga keimanan, menjaga zikir pagi petang, menjaga hafalan, menjaga sunnah, ini yang akan mempertajam misalkan. Yang berikutnya apa? Ketika kita meruqyah tidak money oriented atau berpandangan untuk mencari uang. Yang kedua, ahwat oriented, mencari pasangan hidup, ya kan? Nah, wah yang di ruqyah ini janda misalkan. Oh, ya kan? Nata misalkan, contoh, ya. Terus yang berikutnya apa? Berikutnya adalah ketika kita mau melakukan ruqyah, coba tanyakan kepada si keluarga atau ketika korban itu bisa diajak bicara, tapi selang-seling masuk keluar, coba tanyakan azimat, raja, bid'ah atau sesuatu yang tidak dicontohkan Rasulullah, coba tanyakan apa amalan-amalan yang dilakukannya. Karena sesuatu ini menghalangi hijab ajaib, hijab goib ini menghalangi Al-Quran.
Ketika dia ternyata masih menyimpan raja, belum dimusnahkan, maka ini menjadi hijaban masturah. Seperti itu. Kita tanyakan. Yang berikutnya apa? Kita tanyakan juga keluarganya. Siapa di antara keluarga itu yang melakukan perjanjian mendatangi orang pintar? Terus apalagi mungkin orang tuanya melakukan perdukunan sendiri sebagai pelakunya. Nah, ini makanya akan menjadikan suatu hambatan besar kepada si pasien ini dalam kesembuhan. Yang berikutnya apa? Ketika si pasien banyak masalah, terutama qalbu, yang belum terselesaikan. Nah, ketika sudah sembuh, trauma lagi, maka akan masuk lagi. Selama masih ada dendam, amarah, sakit hati, nah ini yang akan menjadi pemicu. Ternyata dia pemarah nih, mau diingatin nggak mau. Nah, ini yang Al-Quran akan susah untuk masuk ke dalam qalbunya. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah antara si keluarga korban, keluarga si pasien dengan si pasien dan dengan diri kita sama-sama tidak yakin akan pertolongan Allah. Kok nggak bisa ya? Atau nanti aja coba cari dokter misalkan contoh. Atau obat apa misalkan. Nah, ini adanya ketiga pihak ini yang sama-sama khawatir, was-was. Sedangkan was-was itu datang dari syaitan. Ada juga yang dalam pelaksanaan ru'yahnya itu ternyata ada ucapan-ucapan tahsin kita belum benar misalkan. Jadi tumpul yang di ru'yah ternyata hafiz Quran. Nah, gitu aja. Tapi ya selama itu ternyata kita baik, maka sesuatu yang masih proses dalam belajar, insya Allah dengan keberkahan yang kita ucapkan itu untuk membantu. Jadi ketika kita royah terkadang jinnya mengikuti bacaan, maka kita baca ulang-ulang terus. Nanti kan dia capek, kesel, atau kita yang capek, gitu kan? Yang berikutnya untuk si pasien adalah si pasien ini masih bersekutu kepada kalangan jin. Apa itu? Jin nasab, jin keturunan yang menjadikan warisan dari nenek moyangnya dulu dalam perlindungan. Jadi neneknya ini meminta wasiat, wahai jin, tolong jaga cucu-cucuku. Nah, seperti itu. Terus setiap malam Jumat Kliwon harus sediakan minuman atau zikir Asmaul Husna sampai ribuan. Nah, ini kan bid'ah nih, maka mendatangkan jin khodam seperti itu. Yang berikutnya, kalau misalkan nggak sadarkan diri, apalagi yang dilakukan? Yang dilakukan coba untuk dihindari dari kerumunan. Terkadang jin suka dilihat, oh ini kan misalkan contoh. Ini kalau misalkan kasusnya adalah yang massal, terus dirinya yang frontal dikerumunin, maka diletakkan di tempat yang nyaman, lalu diamkan dulu. Dia akan capek sendiri. Karena ketika jin masuk ke dalam alam manusia itu butuh usaha keras. Selama manusia itu masih membuka pintu kos-kosan, maka jin mudah. Tetapi ketika dia berusaha untuk menutup pintu kos-kosannya dengan ikhlas, dengan qada dan qadarnya Allah, dia menerima apa yang menjadi ketetapannya, dia memaafkan orang-orang yang bersalah dengan dirinya, maka pintu-pintu syaitan ini kan sudah mulai dikit demi ditutup lagi. Nah, itu perlu kita adanya pendalaman ketika si korban ini sadar. Tapi kalau nggak sadar, maka bisa dipanggil namanya, diketuk misalkan di peredaran darahnya atau di ibu jari kakinya misalkan. Nah, bisa juga dengan air diguyur gitu. Kalau nggak bisa di hidung ditetesin habatus sauda dan membuat air ruqyah terus diusapkan gitu. Nah, pas lagi mulai sadar, bawakan ke
toilet untuk ke tempat wudhu untuk berwudhu. Karena dengan berwudhu itu yang pertama menyegarkan syaraf-syaraf kita yang lemah, capek. Yang kedua adalah malaikat menjaga kita ketika kita berwudhu. Nah seperti itu. Itu insya Allah solusinya seperti itu Bapak. Selama kami mendalami ru'yah di lapangan. Adapun ketika kembali lagi adalah itu PR bagi kita semuanya. Intinya adalah kita bukan penyembuh. Ketika di ru'yah berulang-ulang kali 5 tahun, 10 tahun, itu mungkin atas ketetapan Allah Ta'ala. Haknya Allah yang tidak bisa dirubah. Mungkin karena dosa-dosa di masa silamnya, sakitnya ini memang sebagai pelebur dosa. Seperti itu. Kalau kita memposisikan penyembuh, maka kita akan kebingungan sendiri. Kita berusaha semaksimal gimana. Tapi kalau kita sesuai dengan sunnah, kita menyampaikan Al-Quran, kita coba bacakan, kita coba tanyakan untuk azimat-azimatnya yang di rumah, misalkan sudah dihancurkan, maka sudah dilakukan lagi rutin istiqomah, maka itulah yang menjadikan pelebur dosanya si fulan dan menjadi keberkahan bagi kita sebagai peruqyah. Seperti itu. Ada lagi mungkin dari bapak-bapak, mas-mas seputar ruqyah? Kalau belum ada pengalaman ya nanti dicoba di rumah nih. Itu maaf sebenarnya karena dia ke lapangan kan GPD kecapean tapi juga bukan ke kerumunan semua siap jadi sami-sami. Bagaimana moderator? Mau lanjut ruqyah masal? Oke, masal ya. Ayo, ambil wudhu yang Enggak, ambil air dulu terus dibereskan. dulu, tenangin. Kantong kaki tadi kan?